Apa sih anjing? Gue bingung pembukanya gimana. Halo, jumpa lagi dengan kita di Precision of Bacotin FPL yo. mungkin lebih tepatnya lambe FPL aja Lambe kali ya. FPL. Jadi kita sekarang bukan sesi bacotin dulu ya, tapi lebih tepatnya lambe FPL. Lambe Kenapa? FPL. Karena kita segmen ini khusus mendatangkan peringkat satu Indonesia. Yo, iya. Tidak lain dan tidak bukan adalah anggota Bacotin sendiri. Kebetulan anggota bacotin sendiri. Jadi settingan ini, settingan gitu. Iya, Tapi sumpah kemarin kan gue bilang, "Bye, podcast kapan? Tunggu. Gue udah janji sama yang lain." Anjir. Oh iya bener, sudah susah dia. Penuh jadwalnya anjir. Gila. Itu gue takutnya ntar malah dirampas dia dari ini, Bacotin. dari kru bacotin. Ntar bikin bacotin tandingan apa gimana gitu kan. Bukan Bacotin FPL ya. Halo Bay, gimana Bay? Halo. Yoi, suara juara. Suara juara. Nih batuk-batuk gara-gara kebanyakan makan es, habis juara dapat duit, lu beliin es semua apa gimana nih? Aduh. Kagak cek kebanyakan unboxing dia. Baik, cerita dong gimana perasaan lu, Bay? Enggak dulu, kita mau apa nih? Mau nanya apa? Nggak ada yang mau gua tanyain Oh sih. gitu ya. Jadi segmen ini kita kita roasting dulu nih Alpukat FC. Yoi. Perjalanannya selama Satu musim. ini seperti apa sih? Mm-mm. Gitu. Itu dulu. Itu yang segmen pertama. Segmen kedua adalah harapannya Alpukat FC kali ya di game week ke di musim depan ya. Ya. Seperti itu. Bukan harapan, apa Strategi. namanya? Strateginya. Kemarin kan udah banyak strategi yang dia lewatin. Kemudian evaluasi dari musim kemarin. evaluasi musim terus kemarin. Apa sih yang mau diterapin nanti di. Betul. Dan yang segmen terakhir adalah Apa, Bay? Coba, Apa Bay? Mampus itu dia. Apaan anjing? Dia mau ngomong pemilihan kapten. Bukan. Kok pemilihan kapten? Beda. Jadi segmen ketiga ini kemarin saya sudah ngelempar ini ya beberapa sesi tanya jawab ya yang teman-teman dari Facebook, Twitter dan Instagram boleh nanya apa yang mau ditanyakan ke teman kita Bayu gitu. Nanti kita akan jawab hari ini. Kali ini. Di Oke. khusus episode spesial Lambe ini. Oke, Gitu. siap. Oke, gimana Bay? Tolong ceritain pengalaman lu di Mampus ngeblank deh. game week di musim kemarin. Gimana? Ya musim kemarin sih sebenarnya sih awal-awal juga nggak kepikiran bakal jadi satu Indonesia. Ya gue juga nggak kepikiran sih seorang Bayu anjir yang berguru sama buruh pabrik, tau-taunya juara 1. Musim kedua lagi. Gimana? Ini juga sebenarnya kan juga musim kedua gue main FPL full musim ya, karena di pertama itu di 2018 gue main, tapi mulai dari game 30-an apa nggak salah. Nah ini baru nih gue musim kedua tuh full dari awal. Nah di musim pertama itu gue banyak belajar sesuatu sih. Apa tuh? Dukun. Ya dukun cuma sampingan. Lu jangan ngomong gitu lah, ntar orang-orang makin percaya kalau lu main dukun anjir. Oke, lanjut. Nah kalau buat di musim ini tuh sebenarnya di game week 1 sampai game week awal-awal sampai game week 11 apa ya, gue juga nggak terlalu bagus juga. Iya agak-agak telat panas lah kalau dibilang kayak gitu. Sering segala macam, tapi gue belajar di situ. Mana sih pemain-pemain yang bisa kita keep jangka panjang, mana pemain-pemain yang value-nya bisa kita simpan kayak gitu. Nah kalau buat di musim ini sebenarnya strateginya yang gue terapin ada nih rahasianya, gue mulai bongkar-bongkar. Nah ini Gimana? Kasih tahu. Eksklusif. Jadi kalau menurut gue di FPL itu kuncinya ada 2 faktor. Yang pertama faktor sepak bola, yang kedua faktor game. Yang faktor sepak bola dulu ya.
nonton sepak bola tuh ini sebenarnya kunci utamanya, harus suka sepak bola. Lu nggak bisa cuma suka game doang, harus suka sepak bola. Terus yang kedua, kalau gue pribadi bisa mungkin nonton pertandingannya lah, atau kalau nggak bisa pertandingannya, seenggaknya highlight atau external highlight kayak gitu lah. Terus pas sudah nonton, kita harus eye test tuh yang bener, jangan cuma nonton aja. Ntar eye test yang bener nanti gue jelasin lagi. Yoi, itu salah satu ada yang pertanyaan nanti kita bahas di segmen terakhir. Oke, siap. Berarti ITS-nya nanti di segmen terakhir. Oke, sip. Nah, terus berarti gimana? Lanjut. Untuk yang faktor game, contohnya nih, kita harus mempunyai mindset kalau transfer itu cuma salah satu kita cara buat mendapatkan poin. Jangan sampai mikir transfer pemain itu buat mendapatkan poin. Jadi transfer pemain buat apa? Buat bikin kita punya power timnya. Punya power. Nggak semata-mata poin, ngincer poin. Gue game week depan mau ngambil si Sterling misalkan karena dia lawannya Norwich gitu. Nggak cuma gitu ya? Nggak cuma kayak gitu. Okay. Karena gue pribadi pun gue transfer biasanya gue memikirkan tuh sampai 2 sampai 4 game week. Oke. Untuk satu transfer ya. Untuk satu transfer. Ya. Ya, gue biasa gitu. Terus di masih faktor game nih, punya plan jangka panjang sama plan jangka pendek. Kalau contoh plan jangka panjang nih, di saat game week awal, tujuannya lu harus jelas. Kalau gue harus nyari pemain yang under value. Game week awal ya. Game week awal. Oke. Di situ harus lu bisa nge-scanning pemain-pemain. Mulai dari yang naik ke Premier League, terus juga pemain-pemain yang kita nggak tahu siapa sih yang esensial di tim tersebut kayak gitu. Pokoknya kita cari pemain yang under value. Terus udah masuk ke game tengah nih, udah mulai kayak 15, 16 kayak gitu. Lo harus bisa tahu mana pemain yang banyak diminatin, mana pemain diferensial. Gitu ya. Iya, sebelum orang-orang tahu itu, jadi lo harus tahu itu. Berarti sebelum orang-orang tahu kita udah punya pemain diferensial, artinya kita udah punya pilihan, oh ini pasti meledak nih di Sudah punya prediksi. Sudah punya prediksi meledak di game week ini kan, bukan setelah dia meledak kan. Iya. Ya, karena kan kebanyakan para manajer ini pemilihan pemain diferensialnya itu adalah ketika pemain itu sudah meledak. Ya, kelewat. Jadi sebenarnya kalaupun game week selanjutnya dia meledak, lu udah nggak ikut partinya menurut gua karena orang-orang udah punya dia gitu loh. Iya. Benar nggak, Bay? Iya, benar banget jadi. Iya. Siap. Terus di saat udah game week akhir, udah game week 29 ke atas, 30 kayak gitu, itu lu udah nentuin target, udah nggak bisa lagi lu dari awal, aku pengen misalkan ya lu overall rank lu sekarang masih 200.000 gitu, gue pengen jadi overall rank 10 lah, itu nggak masuk akal, lu harus nentuin target kalau udah game terakhir. Karena setelah udah nentuin target, lu bisa tahu lu gerakannya gimana, mau main aman kah atau mau main lebih agresif kayak gitu. Itu yang lu lakuin di musim kemarin berarti ya, Bay? Itu yang gue lakuin di musim kemarin. Jadi setting targetnya itu awal musim ada targetnya apa, terus nanti pas di game week terakhiran lu udah tahu dengan posisi lu yang sekarang, lu mau targeting apa sih gitu. Di mini league mau berapa, overall ranknya mau di berapa. Nah, ini pertanyaan dari gue nih, lanjutannya nih. Lu nargetinnya hanya di mini league awalnya atau memang lu sudah menargetkan overall ranknya harus berapa atau memang target lu peringkat 1 Indonesia? Pas di awal musim, gue masih milih, dari awal sampai tengah tuh gue masih mikirin mini league karena kan mini league naik otomatis OR naik dong, karena kan itu lawan tim sekitar kita ya kan. Oke. Nah, mini league naik, pas sudah di game week akhir, wah gue revisi target. Kayaknya bisa nih gue bisa mempertahankan peringkat 1 Indonesia. Oke. Berarti setelah tengah musim lewat ya, Januari atau Desember gitu kan ya? Iya, di situ. Tapi benar juga sih, maksud gua
gua kan kalau ngelihat Bayu ini sukses di mini league ya. Artinya dia menargetkan mini league dulu kan. Ketika di pertengahan musim jalan, itu kan sebenarnya udah bisa kelihatan nih mau dibawa kemana tim kita gitu loh. Nah, mungkin Bayu di pertengahan musim dia udah ngelihat nih potensi timnya itu untuk Indonesia nomor 1 itu ada. Kalau gua sih ngelihatnya mungkin apa namanya perjalanan Bayu ya seperti itu kalau gua ngelihatnya setelah dia ngejelasin gitu, Bay. Lanjut, Bay. Ya udah itu aja. Oke. Gitu. Selanjutnya bukan target ya. Setelah pelajaran yang lo ambil di musim kemarin, itu ini segmen 2 ya. Oh, segmen 2 ya. Oke. Itu apa ya? Strategi apa sih yang kemarin lu sesalin terus menjadi pelajaran lu buat mengarungi musim depan gitu. Jadi kayak pelajaran-pelajaran yang sudah lu dapatkan, walaupun lu udah peringkat 1 Indonesia, tapi menurut gue pasti ada momen-momen lu merasa lu gagal gitu. Lu gagal dan itu menjadi pelajaran untuk musim depan untuk memperbaiki taruhlah overall rank-nya dia, overall rank si Bayu nih. Bay. Lu jangan jawab ya, ntar lu ditanya lagi kesalahan apa ya. Kesalahan besar saya ya gabung sama bacotin gitu. Gue takutnya lu jawabnya kayak gitu kan. Tapi dia gara-gara bacotin ini. Iya emang. Dia jadi ada wadah. Kan? Ada wadah ya. Oke, Bay. Gimana, Bay? Nah, kalau gua sebenarnya sih di game awal kayaknya gua banyak kepelesetnya. Dan gua mempelajarin karena gua berpikir gua terlalu pintar di game ini. Gitu ya. Takabur. Lo takabur. Takabur ya. Oh gitu ya. Itu bukan takabur, maksudnya tuh gua ngerasa pintar, gua ngerasa wah ini nih. Ini bisa nih. Tapi itu nggak boleh kan seperti itu? Ya jadi jangan sampai kayak begitulah. Oke. Nah, terus berarti apa nih yang strategi lu buat musim depan nih? Strategi gua buat musim depan kemungkinan kan di game week awal katanya ada bau-bau bakal ada penggorengan. Ngantuk dia nguap nih. Wah. Tanya lo. Ya, biasa kalau ngasih rahasia gitu memang suara gue berubah kayak gitu. Oh gitu ya. Dia kayak kerasukan ya. Selain ngebaca dia juga jago ngeles aja. Iya jago. Oke, gimana rahasia lu? Kopi pahit. Kopi pahit aja. Oke, gimana? Nah, jadi buat musim depan kan untuk awal-awal nampaknya kan bakal ada blank game week. Blank game week 1 kemungkinan. Iya, kemungkinan ya. Cepet banget ya. Karena masih Eropa ya. Iya. Dan di situ strategi gua mungkin gua bakal ngeliat pemain yang potensi main dulu. Setelah itu baru gua akan memikirkan untuk wildcard. Baru-baru gambaran sekarang ya. Gue sama nih wildcard juga nih. Tapi kalau pemakaian chip ada strategi yang beda nggak sama yang musim ini? Oh ya beda dong. Mungkin ya pasti waktu double game week juga berubah kan. Terus juga karena musim ini karena ada corona juga kan pemakaian chipnya juga pasti akhir-akhir banget kan. Dan sekarang karena ada blank game week di awal ini nampaknya pemakaian wildcard bakal lebih cepat buat orang-orang. Oke. Gitu. Dan terus strategi gua buat musim depan ini nampaknya banyak pemain yang bakal berubah posisi. Contoh isu-isunya Martial bakal kembali lagi ke forward. Oh. Gitu ya. Oh. Malah Rashford yang akan ke midfielder. Midfielder ya. Nah, ya kayak gitulah, misalkan Salah lagi direvisi pengen jadi forward atau tetap midfielder, kita belum tahu. Nah itu sih yang bakal menjadi apa ya? Ya serunya FPL gitu, nggak bisa lu musim kemarin berjaya belum tentu musim depan bisa berjaya lagi karena kan apa perubahan apa komposisi pemainnya, perubahan harganya gitu, terus variasi tim itu kan variatif banget gitu. Jadi benar-benar musim depan itu selain karena Eropa masih jalan, kompetisi Eropa masih jalan, ya itu CL ya? UCL sama UEL. Ya, artinya ketika kita memulai yang baru IPL, strategi juga harus matang gitu. Iya. Dan benar juga kata Bayu, artinya bisa jadi wildcard itu lebih duluan kita makainya. Kenapa? Karena surprise-nya itu ada corona sama UCL juga masih jalan. Jadi memang
kita benar-benar memakai strategi yang nggak biasa gitu. Artinya semuanya serba baru gitu kan. Dan apa namanya ya, kalau misalkan menurut gue ya strategi kan ada yang nanya nih strateginya gimana gitu. Ya sebenarnya fleksibel sih. Maksudnya nggak bisa kita udah nentuin ya apa. Kalau mungkin ada lah orang yang udah nentuin double game week-nya di sini, berarti gue wildcard di sini, ada yang kayak gitu. Cuman kan tetap harus adaptif gitu. Kita harus fleksibel. Misalkan kita ternyata tidak bisa dipakai atau tidak memungkinkan atau mungkin poinnya tidak maksimum dengan strategi yang kita taruhlah kita mau bench boost gitu. Ternyata kelihatannya tidak maksimal gitu. Ya udah kita gantilah planningnya gitu. Nggak bisa langsung dari awal saklek mau pakai chipnya kayak gimana gitu. Itu semua timing ya. Timing formnya juga kan, form pemainnya juga kan naik turun kan. Oke, siap. Oke. Terus apa lagi nih? Yang segmen 1 kan tadi udah. Segmen 2 cukup kah? Apa? Segmen 2 oke sih kalau menurut gua. Lo ada pertanyaan lagi nggak? Apa ya? Atau mungkin nanti lanjut dari pertanyaan bacotin aja kali ya. Misalkan sobat-sobat bacotin kan udah nanya nih, ada nggak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang Oke. untuk musim depan gitu juga pasti kan ada kan. Iya. Gitu. Oke, jadi untuk segmen 1 tadi udah, segmen 2 juga udah. Nah, ini nih segmen di mana para teman-teman bertanya dan nanti akan dijawab oleh saudara Bayu, gitu aja ya. Bayu tuh siapa sih? Bayu siapa ya? Peringkat 1 Indonesia? Enggak, gue kemarin ketik di Google kan pencarian Bayu Oktavianto. Keluarnya? Muncul IPL peringkat 1, anjir. Anjir, gue kira keluar gambar alpukat. Oh, gitu. Enggak gua. Oke nih. Oke, gue. Nah, ini ya udah langsung aja kita Segmen sampaikan. ketiga. Sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari sobat bacotin. Ini banyak sih yang nanya, banyak banget. Jadi ini semua nih. Ini ya hampir semua. Oke, jadi sebenarnya kalau kita kan kemarin lempar, artinya akan menjawab 5 pertanyaan. Tapi karena segmen 1, segmen 2 terlalu singkat juga, ya udah kita puaskan para pecinta FPL dengan menjawab beberapa pertanyaan dari para teman-teman. Tapi bukan 5, kita tambahin nanti. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu ada berapa. Tapi nih, gue udah rangkum yang terbaik. Entah itu dijawabnya 8 apa 9, nanti kita lihat aja sembari berjalan aja. Ya soalnya juga kan menurut gua pertanyaan-pertanyaannya menarik untuk kita bahas gitu. Jadi gua kalau disuruh memilih terbaik, sebenarnya terbaik semua. Tapi ada yang terbaik di antara terbaik kan, artinya kita rangkum nih udah. Jadi kalau kita tadi rangkumnya ya udah berdasarkan yang pertanyaannya mirip-mirip, ya udah nggak perlu kita tanyain lagi gitu. Terus yang udah kita bahas di segmen 1, segmen 2 itu nggak perlu kita up lagi untuk di segmen 3. Oke, lanjut aja. Oke ya. Yang pertama itu lu paling ini pertanyaan singkat nih, paling sering ngaptenin siapa, Bay? Ini pertanyaan untuk musim kemarin. Iya, kemarin. Siapa, Bay? Salah. Alasannya pertimbangan milih kapten? Alasannya dia big hitter, Liverpool lagi formnya lagi bagus, ngejar IPL. Terus juga ya dia penalti nggak sih dia? Selalu konsisten dan penalti, selalu konsisten ya. Oke. Jadi pertimbangan pilih kaptennya karena dia lihat form pemainnya konsisten atau enggak, dan paling sering dikaptenin kemarin Mohamed Salah. Oke, gua. Oke. Ini gua yang baca ya. Ya. Lu dalam seminggu itu berapa kali sih ngunjungin web statistik? Berapa kali, Bang? Gue jujur ya belum pernah masuk ke web statistik seperti itu. Nggak pernah, berarti nggak pernah buka web statistik. Jadi gini, gua jelasin juga ke teman-teman FPL ya. Jadi kita dari Bacotin itu sama sekali nggak pernah masuk web statistik. Jadi murni kita memang nontonin per gamenya itu seperti apa gitu. Jadi kita udah bagi-bagi job desk sih sebenarnya. Artinya Bayu nonton, kalau dulu ya masih normal ya, Bayu misalkan nonton pertandingan ini, gua nonton pertandingan ini, Raka nonton pertandingan ini. Besoknya kita bacot tuh di grup. Kita ada sendiri grup WA. Kesimpulannya seperti apa sih? Itulah muncul segmen kedua, hasilnya dari situ. Segmen kedua kita itu apa? Yang kemarin best 11 itu kan, itu hasil dari ETS-nya kita. Kalau statistik ya kita nggak terlalu sering, malah nggak pernah ya. Udah, ini kan yang tanya Bayu nih, seminggu berapa kali nih web statistik? Nggak pernah. Nah, tapi gue pengen ini dulu konfirmasi. Oke.
sebenarnya kalau untuk masuk web statistik untuk nyari-nyari statistik langsung gitu ya, itu gue nggak pernah memang. Tapi mungkin gue ngambil referensi dari YouTube orang kan ada. Misalkan dari FPL Tips, misalkan dari FFS Scout, dari Lexter FPL. Mereka kan sering ngebahas juga dan mereka kadang-kadang sering nyantumin statistik dan di situ gue ambil. Jadi kalau secara khusus nyari ke web statistik nggak pernah, tapi statistik ya jadinya ngelihat karena pengen lihat rekomendasi dari YouTube-nya, channel YouTube-nya orang-orang di luar, akhirnya yang mereka menampilkan statistik gitu kan. Jadi tidak secara sengaja mencari statistik gitu kan. Iya, itu cuma referensi aja, tapi itu bukan tools pertama gue ya. Tools pertama gue tetap eye test gue sendiri. Oke. Ya. Selanjutnya, ini pertanyaan mungkin agak sulit sih. Cara mempertahankan mood bermain FPL walaupun kena panah merah. Menurut gue sih bodo amat sih, kalau menurut gue ya. Gue juga. Soalnya kan pasti main naik turun. Coba lu Bay, gimana Bay? Sebenarnya panah merah memang kadang-kadang bikin mental ya, bikin gedek juga kan, psikis juga kan. Ya dari situ buat agar kita tetap stabil, kita harus kembali ke dunia real lah, kan itu kan fantasi. Kita panah hijaukan kehidupan real kita. Jangan sampai ke kehidupan realnya juga panah merah. Jadi sebisa mungkin panah hijaukan kehidupan real kita, baru nanti pas udah agak tenang, pikir udah tenang, mental udah tenang, psikologis udah tenang, baru kita kembali lagi fantasi buat nentuin apa sih kesalahan kita di game sebelumnya, lalu apa sih yang sebaiknya kita lakukan baru. Oke, jadi gitu ya. Perlunya evaluasi ya. Jadi pertahanin mood ya udah bete karena fantasinya, tapi yang lain jangan bete terus kita jadi cari kesenangan dulu, yang lain baru balik ke ntar malah lu bawa ke kehidupan real lu, tahu-tahu pasangan lu lagi happy-happynya sama lu, tahu-taunya lu tiba-tiba moodnya juga hancur, kan kasihan gitu. Oke ya. Nah, Mi, lanjut Mi. Oke. Nih, ambil berapa hits musim ini, sebaiknya berapa hits per musim? Sebaiknya berapa hits semusim ya, paling baik jangan sampai ada hits. Tapi kalau kan susah nih ya kan, karena kan kadang-kadang kondisinya nggak sesuai yang kita harapkan. Terus juga kadang-kadang ada pemain yang nggak memungkinkan 11 pemainnya kita bermain karena faktor cedera. Terus juga kita takut ketinggalan pemain yang sedang on form, ya kan? Ya, itu yang dibutuhkan planning transfer. Makanya sebisa mungkin kita meminimkan hits. Kalau gue pribadi kemarin ngelakuin 5 kali hits. 5 kali hits. 4 kali 5 ya. 4 kali 5 kali. Minus 20 ya. Minus 20 ya. Minus 20. Main banyak. Dan untuk perbandingan peringkat 1 dunia itu 7 kali hits deh. Oke. Bisa. Iya. Nah itu buat referensi apa sobat-sobat bacotin nih. Kalau ambil berapa hits ya udah kita referensinya peringkat 1 dunia 7 kali hits, si Bayu 5 kali hits gitu. Paling kan berarti kan ya rank-ranknya sekitaran itulah. Kalau misalkan dia ambil 8 kali hits udah ini ya kali ya, peringkat 1 dunia. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan lucu-lucuan aja sebenarnya sih. Gimana? Penasaran gua. Selucu gimana sih? Dari Ayatollah ini. Oh gitu. Gimana? Bang, ngedukun di mana? Apa dukun beneran nih? Tolong Bay, dikonfirmasi Bay. Gimana? Bro, masa iya dukun main FPL? Nggak sempet ya dukun. Dukun mah sempet, dukun tuh sajen, cari ayam cemani, apa di gunung. Nggak ada sinyal ya kan? Nggak ada sinyal, makan nasi putih. Oke, berarti lu bukan dukun. Ya bukan dukun. Bukan dukun, tapi main dukun nggak nih? Ya enggak lah, anjir. Oke, udah lanjut. Nih, Lu aja deh. Oke. Ini lu ada yang bertanya, biasanya lu itu mainnya early transfer atau late transfer menjelang ke deadline. Terus situs atau akun Twitter yang jadi referensi lu apa dan akurasinya berapa persen gitu. Serius nih pertanyaan. Kalau misalkan early transfer atau late transfer, kita lihat dulu nih keuntungan dan kerugiannya kan. Early transfer
berarti kita ngalahin kenaikan harga itu kan. Ya. Ya. Kalau net transfer keuntungannya berarti kita mengalahkan cedera atau nggak main pemainnya ya kan. Nah itu tergantung situasi. Jadi kalau gua misalkan ada pemain yang benar-benar gua gedek banget dan juga ada pemain yang bisa langsung menggantikan Early. dan itu berpotensi, gua lakuin early langsung. Oke. Tapi kalau misalkan masih nggak ada yang bikin gedek, lu biasanya main late. Gua terus juga besokannya ada FA atau apa. Terus juga pemain yang kita rencanakan transfer itu sering punya sejarah buat cedera-cedera, itu gue biasanya ngelakuin late transfer. Oke. Berarti gimana tergantung sama situasi ya, situasi di game week menjelang game week itu ya. Jalanin lagi nih. Iya. Nah terus referensi lu, situs kan berarti enggak kan? Situs enggak lah, gue malah situs banyakkan berita bola gimana keadaannya. Bahkan situs YouTube-nya klub-klub masing-masing gue tontonnya semua. Kalau gue ingat jadi ini apa namanya, kalau zaman SMA itu ada koran bola, tau nggak? Iya. Jangan lu langganan Sama top score. Yoi, tiap hari top Iya kan? score. Jangan lu gak langganan lagi majalah kayak gitu, koran kayak begituan, Bay. Ya dari web, Dari BBC, Detik, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya itu biasanya gue ngambil dari Twitter. Banyak sih pemain-pemain yang udah top kayak si Adam Hofcroft tuh sering gue baca-baca. Terus juga seperti si FS Bigman Abu Bakar, terus Abu Bakar. FF Scott kayak gitu. Terus juga si James Hesgerdorf kayak gitu. Nah Itu tuh. sering gue baca-baca karena gue pengen ngelihat apa sih isi pikiran dia kayak gitu. Dan kalau ditanya 100% berapa persen ya nggak ada berapa persen ya. Naik turun ya. turun. Kan Iya. orang juga nggak tahu ya, mereka juga bisa ibaratnya mereka beropini juga, berpendapat juga, tapi akurasinya ya nggak bisa ditaker juga kan. Iya emang. Oke. Dan itu ya, dan itu cuma gue jadi referensi aja ya, bukan patokan utama. Oke, baik, lanjut ya. Lanjut. Lu tuh A-testnya kayak gimana sih? Misalkan gini, contoh kemarin kan lu milih ini ya, Tierney, dasarnya apa? Kok bisa kepikiran? Terus begadang nonton semua match nggak? Kayak gitu loh. Eye test lu baik kayak gimana? A-test lu. Dari yang pertama, gue sebisa mungkin gue nonton begadang nih kalau kondisi gue fit dan besokannya gue nggak ada kegiatan, ini gue juga kerja kan. Iya. Nah itu biasanya gue nonton ya 80% lah gue nonton hampir semua pertandingan. Oke. Nah untuk eye testnya yang gue lakuin itu biasanya dia jadi tumpuan tim atau enggak. Entah dari apa, serangan, pertahanan, segala macam. Berarti kan ini menjawab yang ini ya, pertanyaan contohnya lu militer ini dasarnya apa? Tadi kan udah sebutin kan? Gitu kan? Ya ini sekalian sama gue eye testnya gimana. Terus gue lihat gimana pergerakan tanpa bolanya. Orang biasanya nonton bola, dia cuma ngeliatin bolanya aja. Kalau gue ngeliatin gerakan pemainnya gimana. Nyari ruangnya gitu. Iya, nyari ruangnya. Tergantung misalkan back gimana dia cara nutupnya, terus gimana dia overlap. Iya betul, itu penting. Terus kayak kalau Bruno nih ya, gue kasih tau yang sekarang kan, dia selalu nyari ruang, ngeliat ke belakang, terus habis itu coba high risk pass, makanya dia passing akurasinya nggak terlalu besar. Oke. Jenis-jenis KDB Bruno kayak gitu. Itu pergerakan bola. Terus yang kedua tuh set piece. Penting ini. Service taker ya. Set piece taker, terus juga lu lihat siapa yang bakal maju, itu kemungkinan berapa persen yang bisa heading. Kan ada tuh misalkan set piece backnya nggak ikutan maju, terus siapa yang mana yang bakal maju kayak gitu. Terus yang paling penting nih ya, yang nggak bisa dilakukan dengan kita berkunjung ke web statistik, terus juga kita berpandu dari orang lain, itu lu harus ngeliat attempt shoot sama attempt assist. Karena kalau misalkan kita melihat berapa jumlah shoot, berapa jumlah assist, itu kan nggak 100% mana sih shoot yang ke blok, mana sih shoot yang ke assist yang ke
gagal, itu lo punya power di situ. Terus juga misalkan wah banyak nih shoot on the box-nya, tapi lo nggak bisa ngeliat kualitas shootnya itu seperti apa. Oke. Jadi lo harus nilai semuanya gitu, kualitas shootnya seperti apa, dia bener-bener memang coba untuk crossing atau enggak, kayak gitu sih. Jadi angka statistik itu divalidasi sama kayak gimana sih sebenarnya dia shootnya gitu, karena kan kalau di statistik kan cuma sebatas angka gitu kan, tapi kualitasnya kita nggak bisa lihat dari web statistik itu gitu kan. Oke. Kualitasnya itu cuman bisa dilihat dari eye test. Oke, jadi tadi udah terjawab ya. Lanjut. Gimana, Rat? Ini Lu dah kan lumayan. selanjutnya pertimbangan lu kalau ambil diferensial tuh apa? Sebenarnya tadi udah disebutin ini. Iya sih. Ya udah, tapi nggak apa-apa, jelasin. Oke, jelasin lagi. Kalau buat ngambil diferensial biasanya gue itu ngelihat dulu dia formnya kayak gimana. Iya. Ngeliatnya dari mana sih? Dari eye test itu, dari nonton itu kan. Terus gue ngeliat fixturnya seperti apa. Baru gue ngelihat strategi di kedua tim ini seperti apa. Dia bisa nggak misalkan ngelawan tim seperti ini. Contoh deh, gue kemarin ngambil Tierney ya sekarang. Tierney itu kan kemarin ditaruh di wingback yang melawan Watford, yang wingbacknya bakal naik karena mereka butuh menang. Kenapa gue ngambil yang kiri? Kenapa gue nggak ngambil si yang kanan? Misalkan kita yang kanan kemarin main siapa sih, Bellerin atau si Bellerin lagi. Karena yang di sebelah kanan itu PP yang bakal mencoba crossing. Sedangkan yang kiri Aubameyang nggak bakal crossing. Nggak akan crossing, dia bakal ke kotak penalti. Jadi kemungkinan ini Tierney buat assist lebih besar dari crossing atau dari umpan simple ke Aubameyang. Kalau di kanan pasti ini back umpan ke PP yang yang crossing kah atau yang ngacak-ngacak gitu kan ya? Itu contohnya sih ya, bakal banyak contoh-contoh ke depannya sih. Gue sih ngeliatnya seperti itu. Gila nih, mahal nih. Mahal ilmunya. Jadi cuman dibacotin lo bisa dapet nih. Jarang-jarang lo. Nah itulah berarti diferensial ya, balik lagi eye test. Eye test gimana ya, balik lagi ke pertanyaan yang awal tadi kan. Seperti itu. Ini siapa namanya? Kayaknya orang-orang ini masih penasaran sama Bayu sih. Artinya dia pakai toolsnya apa sih gitu. Pasti kan gitu. Dia mungkin mikirnya apa yang kita sampaikan nih, bukan Bayu aja ya. Kita kan udah 9 game week itu 9 episode di YouTube itu sampai berbusa-busa ngomongin eye test, tapi kayaknya orang-orang itu masih belum yakin kalau kita bener-bener eye test gitu kan. Tapi oke, kita kupas tuntas di sini apa yang dilakukan Liga peringkat 1 Indonesia itu sebenarnya juga kita lakukan untuk yang kru bacotin gitu. Oke, siap. Terus nih jawabannya singkat iya atau enggak aja, Bay. Gue udah tahu sih sebenarnya jawabannya. Free transfer nggak tiap game week? Enggak kan? Oke, nggak usah dijelasin. Nggak usah dijelasin karena kan emang ya itu fleksibel aja lah gitu. Iya apa enggak? Terus tip memilih kapten pasti balik lagi ke formnya, eye testnya. Iya. Gimana, Bay? Cuma tambahannya gini, dalam memilih kapten, lu harus tahu gimana penyebaran kapten, pilihan kapten di game tersebut. Iya betul. Penting itu. Alasannya supaya apa tuh? Nah, misalkan ini manajemen risk ya. Manajemen risk lagi kita udah jelasin beberapa. Oke, baik. Misalkan lu ngelihat, wah, ini kayaknya banyak big hitters yang ngelawan pemain musuh muda gitu, misalkan di game tersebut kan. Berarti kan pilihan kapten bakal menyebar dong. Iya. Biasanya di saat itulah gue bakal ngambil diferensial kapten. Oke. Jadi gue nggak mau ngikutin arus. Gue bener-bener, wah ini lawan yang paling bisa nih kayak gitu nih. Tapi misalkan big hittersnya itu kayak macam-macam Sterling, KDB, Salah, Mane, Aubameyang, itu kan big hitters kan. Pilihannya sedikit untuk dikaptenin. Gue bakal mempelajari dan gue bakal mengkaptenkan pilihan yang terbesar. Pilihan kapten terbesar, maksudnya orang-orang bakal ngekaptenin itu, gue biasanya bakal ngikut. Untuk manajemen risk gue. Oke.
gitu. Jadi power gue buat naik dari pemain-pemain selain kapten itu. Tapi misalkan kaptennya penyebarannya menyebar, baru lu manfaatin tuh. Baru gue tambahin kekuatan power gue buat naik dari diferensial kapten gue. Oke. Selanjutnya, lu pakai berapa akun sih, Bay? Nah ini gue sering ditanyain nih. Gimana? Gue sumpah demi apapun gue cuma pakai 1 akun. Alasannya? Wow. Kenapa tuh? Karena di musim sebelumnya gue coba pakai 3 akun dan itu malah ngancurin psikologis gue. Buat ya? Psikologis gue karena misalkan yang 1 poinnya gede yang kita harapin atau kecil, terus yang 1 poinnya malah besar. Terus juga kita mikirin transfer yang ini harus mikirin tim yang lain. Gue nggak bisa. Gue ternyata pas nyoba fokus ke 1 akun ternyata malah bagus poinnya. Sekarang gue 1 akun dari awal pun. Iya memang sih. Oke ya. Oke. Lanjut. Rak, gimana Rak? Nih, ada yang nanyain tuh cara sabarin. Kan tadi kan lu bilang free transfer itu nggak tiap game week. Nah, cara sabarin supaya nggak transfer pemain tuh gimana sih? Cara nahan ya. Misalkan pemainnya udah zong nih, tapi lu masih zong, terus lu masih nggak tahu, ibaratnya masih belum tahu mau transfer ke siapa. Kayak DCL kemarin lah, lu masih punya tapi lu tahan gitu. Tahan gitu. Kok lu sabar banget sih nggak mau transfer out gitu? Gimana? Nah itu juga pentingnya plan transfer. Plan. Ya, biasanya gua nge-transfer pemain itu, tadi kan gua bilang gua bakal nge-transfer sekitar 2-5 game week lah perhitungan gua kan. Nah, dan di situ kita harus sadar kenapa kita milih pemain itu, berarti kan ada alasan tersendiri dong. Betul. Ya kan? Dan misalkan kita melakukan transfer yang kita udah pemain gede kan, ya kan? Kita melakukan transfer tersebut, apakah worth it kita melakukan transfer pemain tersebut? Apa lebih berharga misalkan kita melakukan transfer ke yang lain? Oke. Gitu. Jadi lu harus pertimbangkan juga, misalkan kita nggak transfer dia, tapi kita ada pemain yang lain yang bisa kita transfer buat ngambil posisi yang lain kayak gitu, itu perlu ditimbangin juga. Gitu. Tapi misalkan memang benar-benar udah pilihannya nggak ada lagi yang lebih berharga buat ditransfer, ya udah lakuin transfer langsung juga. Oke. Gue rasa cukup jelas ya. Mungkin cukup kali ya? Apa gimana? Terakhir nih. Oh terakhir, tambahin lagi 1 ya? Tambahin 1 lagi. Oke. Lo berapa lama sih mikirin formula per game weeknya itu? Apakah sampai berhari-hari atau menjelang deadline aja, di hari terakhir aja lo benar-benar mikirin itu? Berhari-hari. Hampir tiap hari gua. Oke. Jadi ini apa namanya, sesuai lah dengan apa yang dia dapat musim ini. Karena ya terplanning kan dengan benar gitu, karena udah tes, nonton berjam-jam, sampai begadang, masuk kantor kadang oleng, sampai dipikirin tiap harinya yang ininya kan plan-plannya kayak gimana. Jadi ya pantas lah ya. Inilah hasil dari Bayu Oktavianto, kerja keras gitu kan. Oke. Terima kasih Bay sudah menyempatkan waktunya untuk untuk berbagi cerita lah dengan sobat-sobat bacotin dan teman-teman manajer lainnya ya. Ya mudah-mudahan dengan mendengarkan sedikit lambe-lambenya lu nih dari tadi nih, teman-teman juga bisa ngambil hal-hal yang baik dari lu gitu. Betul. Ya kalau misalkan gak cocok ya udah, emang bukan gaya lu kayak gitu ya udah, jangan dipaksain gitu kan. Betul gitu. Banget itu. Terus apa lagi ya? Gue cuma mau pesenin lagi nih di teman-teman manajer lainnya. Jadi untuk informasi lebih akurat itu untuk manajer-manajer FPL itu banyak sih sebenarnya di Twitter. Jadi kalau teman-teman punya Twitter, banyak akun-akun Indonesia yang bertebaran yang memberikan informasi tentang FPL, bukan bacotin doang gitu. Bacotin itu sebenarnya berdirinya juga baru, cuman karena kita gatel juga pengen pikiran kita pengen menyebarkan inilah informasi lah. Ternyata sarangnya emang di Twitter gitu. Di Facebook juga ada sih komunitasnya.
gitu. Jadi gue ada rencana sih untuk episode selanjutnya. Gue mau ngundang salah satu, jangan sebutin dulu ya siapa ya, mengundang salah satu apa namanya akun di Twitter pendiri, dan itu juga udah lama. Itu tujuannya untuk apa? Gue pengen nunjukin ke manajer-manajer lainnya yang maksudnya mungkin manajer lainnya udah paham, udah tahu oh di sini ada informasi banyak, tapi banyak kan yang belum tahu. Gue pengen cuma ngasih tahu doang, kita banyak loh informasi di Twitter dan komunitasnya juga ada, dan kita itu besar gitu loh, seperti itu. Contohnya kemarin kita juga sudah diundang dengan Mister Gawang ya, seorang bacotin yang ibaratkan ya nggak sebesar itu sih, tapi bisa menyatu dan berbaur dengan manajer top Indonesia kemarin gitu loh. Terima kasih dari Mister Gawang ya sudah memberikan kita kesempatan. Tapi untuk episode selanjutnya gue kepikirannya seperti itu. Gue nggak tahu kita mau datangin siapa. Nanti kita coba hubungin dulu salah satu akun. Tunggu aja. Kejutan dari kita. Kejutan dari kita. Oke, sampai jumpa di episode kejutan bacotin selanjutnya. Ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.